Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan Bunda Rika, anak-anakku. Sekarang Bunda Rika akan membahas soal PTS yang kalian kerjakan kemarin. Disimak ya, dari soal nomor 1. Olahraga lari yang menempuh jarak 800 meter sampai dengan 3000 meter adalah pengertian. Itu jelas lari jarak menengah jawabannya. Karena kalau lari jarak pendek yaitu 100 meter, 200 meter, dan 400 meter. Sedangkan untuk lari jarak jauh itu jaraknya 3000 meter sampai 5000 meter. Sedangkan lari maraton itu jaraknya lebih dari 5000 km. Jadi ada yang 5000, 10000, 15000 atau bahkan 20000 dan 25000. Jadi jaraknya sangat jauh. Lanjut soal nomor 2. Pada saat melakukan lari jarak menengah, seorang pelari memiliki kecepatan harus memiliki jawabannya ketahanan. Jadi seorang pelari jarak menengah mereka harus memiliki kecepatan dan ketahanan karena jaraknya lumayan. Selanjutnya nomor 3, langkah lari jarak menengah relatif lebih panjang atau lebar, sedangkan kecepatan langkah sedikit lebih lambat dibanding lari 100 meter, 200 meter atau 400 meter. Tujuannya yaitu untuk mengatur tenaga. Kenapa justru lebih lambat? Karena kalau dari awal dia udah cepat, nanti di akhir dia akan kehabisan tenaga. Jadi kecepatan lari langkahnya itu tidak terlalu lambat dan tidak terlalu cepat. Jadi tengah-tengah kalau lari jarak menengah itu. Untuk mengatur supaya dia dapat menempuh jaraknya kuat kayak gitu. Selanjutnya nomor 4. Dalam sebuah perlombaan atletik nomor lari 1500 meter, start yang digunakan oleh pelari tersebut adalah start. Jawabannya start berdiri. Kenapa berdiri? Karena lari jarak menengah itu menggunakan start berdiri, bukan start jongkok. Start jongkok itu untuk lari jarak pendek. Kalau yang start melayang itu untuk lari estafet. Pelari estafet nomor 2, 3, dan 4. Kalau meluncur itu tidak ada ya. Selanjutnya nomor 5. Nomor lari jarak menengah yang dilombakan dalam PASI antara lain yaitu sesuai nomor 1 ya, 800 meter, 1500 meter, dan 3000 meter. Selanjutnya nomor 6. Pada lomba lari 800 meter, setiap pelari mengelilingi lintasan dalam stadion sebanyak, jawabannya 2 putaran. Karena dalam satu putaran stadion itu jaraknya 400 meter. Jadi kalau 800 ya tinggal dikaliin 400 kali 2, jadi tinggal 800 meter. Selanjutnya nomor 7. Aspek fisik yang dimiliki seorang pelari merupakan hal yang sangat penting. Aspek yang menunjang keberhasilan lari jarak menengah yaitu, tadi udah Bu Ika juga sampaikan, yaitu kekuatan, daya tahan, dan kecepatan. Nomor 8. Gerakan yang benar pada saat memasuki garis finish dalam lari jarak menengah adalah, jawabannya memajukan dada ke depan. Jadi dalam lari, entah itu lari estafet, entah itu lari jarak pendek, entah itu lari jarak jauh, lari jarak menengah, semua gerakan finishnya itu sama, yaitu membusungkan dada ke depan. Selanjutnya nomor 9. Pada lomba lari jarak menengah, setiap pelari mengelilingi lintasan stadion sebanyak 7,5 kali putaran. Ini artinya pelari tersebut menempuh jarak, jadi tadi Bu Ika udah sampaikan satu stadion itu 400 meter. Kalau 7,5 berarti 400 kali 7,5, ketemunya 3000 meter. Selanjutnya nomor 10. Aba-aba start lari jarak menengah yaitu bersedia ya. Kenapa bersedia ya? Karena startnya menggunakan start berdiri, bukan start jongkok. Kalau bersedia, siap, ya itu untuk start jongkok. Selanjutnya nomor 11. Induk organisasi untuk olahraga atletik di Indonesia yaitu, jawabannya PASI. Kalau FIFA itu organisasi sepak bola internasional, sedangkan IAAF itu organisasi atletik internasional. Kalau PSSA itu tentang kelautan internasional. Nomor 12. Perlombaan atletik dalam bahasa Inggris dinamakan istilah. Nah, di sini Maya terjebak pada memilih atletik, padahal jawabannya benar yaitu track and field. Jadi atletik itu olahraganya namanya atletik, tapi di perlombaan-perlombaannya itu namanya track and field dalam istilah bahasa Inggris. Jadi jangan salah ya dalam ini.
Selanjutnya nomor 13, induk organisasi untuk olahraga atletik internasional. Tadi udah Bilika sebutkan, yaitu jawabannya jadi IAAF ya. International Association Athletic Federation. Selanjutnya nomor 14, medium start adalah start menengah, karena arti dari kata medium yaitu tengah atau jadi menengah. Kalau pendek itu short start, kalau panjang long start, kalau jauh ya ada start jauh. Jadi start itu ada 3, short, medium, and long. Ada 3 macam start. Selanjutnya nomor 15, perbedaan yang jelas antara lari sprint dan lari jarak menengah terletak pada, jelas sekali ya jawabannya ya, itu start yang dipakai. Kalau lari sprint menggunakan start jongkok, kalau lari jarak menengah menggunakan start berdiri. Nomor 16, kebugaran jasmani seseorang hanya dapat diperoleh dengan cara berolahraga secara teratur. Kesanggupan seseorang untuk melakukan pekerjaan produktif sehari-hari tanpa adanya kelelahan berlebih dan masih mempunyai cadangan tenaga untuk menikmati waktu senggangnya dengan baik maupun melakukan pekerjaan yang mendadak merupakan pengertian dari, sudah jelas sekali sesuai materi kita, yaitu kebugaran jasmani. Nomor 17, frekuensi latihan untuk mendapatkan kebugaran paru-paru dan jantung adalah dilakukan secara teratur berapa kali seminggu? Yang tepat yaitu 3-5 kali per minggu. Kalau 1 kali itu sangat kurang ya untuk mendapatkan kebugaran. Gitu. Nomor 18, dalam melakukan olahraga baik pagi atau sore hari untuk menjaga dan meningkatkan kebugaran jasmani. Waktu yang diperlukan untuk latihan kebugaran jasmani bukan atlet adalah yang tepat yaitu 30 menit, tidak termasuk untuk pemanasan dan pendinginan. Jadi 30 menit itu hanya olahraga inti, tidak termasuk pemanasan dan pendinginan. Selanjutnya nomor 19, kekuatan, daya, kecepatan, kelentukan, kelincahan, daya tahan paru dan jantung, keseimbangan, koordinasi, reaksi yang merupakan komponen kebugaran jasmani yang terkait dengan kesehatan. Nah, di sini kita akan jelaskan dulu. Komponen kebugaran itu ada 2, kesehatan dan keterampilan. Kalau yang termasuk kesehatan yaitu jawabannya jadi yang kekuatan otot, fleksibilitas, dan daya tahan otot. Sedangkan untuk daya ledak, kecepatan, kelincahan, koordinasi, reaksi, keseimbangan itu masuk ke kebugaran jasmani, keterampilan, bukan kesehatan. Seperti itu. Lanjut nomor 20. Salah satu manfaat kebugaran jasmani adalah mengurangi LDL dan menaikkan HDL. Apa yang dimaksud dengan LDL? LDL itu low density lipoprotein. Apa itu? Jadi LDL itu dia kolesterol yang membawa kolesterol dari hati ke sel yang membutuhkan. Nah, sedangkan HDL itu dia yang mengangkut kolesterol dari sel-sel organ kita kembali ke hati untuk diproses lagi. Nah, LDL itu ada untungnya, tetapi ada juga kekurangannya. Kalau dia terlalu banyak memberi suplai ke sel-sel organ, dia menjadi kolesterol jahat. Jadi dia membuat orang kegemukan biasanya kayak gitu karena dia terlalu banyak kolesterol, sedangkan HDL-nya yang untuk mengangkut lagi kolesterol yang dibawa LDL tadi itu ke jantung itu sedikit, jadi dia mengalami kegemukan atau obesitas. Nah, itu jawabannya, jadi LDL itu adalah kolesterol jahat, sedangkan HDL itu yang kolesterol baik ya, yang terbaik. Oke, lanjut nomor 21. Kekuatan, daya, kecepatan, kelentukan, kelincahan, daya tahan paru dan jantung, keseimbangan, koordinasi, reaksi yang merupakan komponen kebugaran yang berkaitan dengan keterampilan. Tadi udah Bu Nurika jelaskan. Jadi yang masuk ke keterampilan yaitu jawabannya koordinasi, agilitas, dan kecepatan gerak. Nomor 22. Kemampuan seseorang untuk dapat mengubah arah dengan cepat dan tepat pada waktu bergerak tanpa kehilangan keseimbangan. Pengertian dari jawabannya itu kelincahan ya.
Selanjutnya nomor 23. Kedua kaki diangkat lurus ke atas dan rapat, serta kedua telapak tangan memegang pinggul di belakang dengan siku kedua lengan ditekuk dan menempel pada matras adalah gerakan jelas kakinya diangkat ke atas, yaitu sikap lilin. Selanjutnya nomor 24. Ukuran yang menunjukkan kualitas suatu rangsang yang diberikan selama latihan berlangsung disebut. Jadi kalau ukuran untuk menentukan kualitas disebut intensitas latihan. Kalau frekuensi latihan itu jumlah pengulangannya. Jadi misal Bu Nurika melakukan push up 5 kali, istirahat 1 kali, diulangi lagi push up lagi sampai 3 kali. Nah, itu namanya frekuensi. Jadi 3 kali, 3 kali, 3 kali gitu. Nomor 25. Pada gerak lari bolak-balik atau shuttle run, kemampuan yang paling dominan adalah melatih. Jadi shuttle run itu yang lari bolak-balik untuk melatih kelincahan. Walaupun sebenarnya shuttle run itu juga bisa melatih kecepatan juga, tetapi yang lebih dominan, lebih utama itu yaitu melatih kelincahan. Nomor 26. Berdiri dengan satu kaki bertujuan melatih, sangat jelas yaitu jawabannya keseimbangan. Nomor 27. Berikut ini yang tidak termasuk bentuk latihan keseimbangan adalah yang tidak termasuk ya. Perlu digarisbawahi, yaitu jawabannya jelas itu latihan saling menarik dengan pasangan. Itu bukan keseimbangan ya, karena kalau menarik dengan pasangan itu kan tetap menggunakan 2 tumpuan, bukan 1 tumpuan kaki seperti itu. Nomor 28. Posisi lengan tangan saat melakukan sikat kapal terbang berada di, sudah jelas posisi kapal terbang yaitu di samping sejajar dengan bahu, direntangkan tangannya. Nomor 29. Prinsip dasar gerak kaki yang benar saat melakukan sikap lilin adalah, tadi udah dijelaskan, posisi kedua kaki rapat lurus ke atas. Nomor 30. Untuk melatih kecepatan dapat dilakukan dengan variasi gerak sebagai berikut kecuali ya. Jawabannya itu sit up. Kenapa sit up? Karena sit up melatih kekuatan bukan kecepatan. Shuttle run tadi di situ ada shuttle run itu tadi kan ada 2 aspek yaitu kelincahan dan kecepatan. Tapi yang utama jelas yang kelincahan, tapi juga bisa untuk melatih kecepatan seperti itu. Lanjut nomor 31. Lari zigzag, lari angka 8, shuttle run, squat thrust dapat melatih, jelas ya jawabannya kelincahan. Nomor 32. Pada gerak lari bolak-balik atau shuttle run, kemampuan yang paling dominan adalah melatih, dan udah dijelaskan yaitu kelincahan. Nomor 33 ya. Gambar di bawah ini merupakan gerak, sudah sangat jelas gambarnya, yaitu sikap lilin. Nomor 34. Penyangga berat badan pada saat melakukan sikap lilin adalah yaitu menggunakan, jawabannya punggung. Jadi bukan pundak sama bahu itu sama ya. Jadi kalau pundak sama bahu kan di atas ini. Sedangkan kalau sikap lilin itu di belakang, di bawah tengkuk. Itu termasuk pada bagian punggung. Seperti itu. Nomor 35. Gambar di bawah ini merupakan gerakan sangat jelas yaitu sikap kapal terbang. Oke, kita lanjut ke soal esai. Soal esai yang pertama yaitu sebutkan 3 aspek yang menunjang keberhasilan lari jarak menengah. Ada 5 aspek dalam menunjang keberhasilan lari jarak menengah. Yang pertama yaitu terkait teknik dasarnya, teknik dasar lari jarak menengah. Yang kedua, langkah kakinya yang digunakan. Yang ketiga, start yang digunakan. Start apa tuh yang digunakan? Yang keempat, kemampuan fisik. Dan yang terakhir yaitu gerakan saat finish. Selanjutnya soal nomor esai yang kedua, nomor 37. Jelaskan aba-aba lari jarak menengah. Jadi sudah benar kata dijelaskan, aba-aba untuk lari menengah yaitu hanya bersedia ya, karena tidak menggunakan start jongkok. Kalau bersedia siap ya itu start jongkok. Selanjutnya nomor 3. Apa yang dimaksud kebugaran jasmani? Jadi di soal pilihan ganda sudah ada ya. Jadi yang dimaksud kebugaran jasmani yaitu
kesanggupan seseorang untuk melakukan pekerjaan atau kegiatan sehari-hari tanpa mengalami kelelahan berlebih dan masih mempunyai cadangan energi. Selanjutnya soal nomor 39, tuliskan macam-macam bentuk latihan untuk melatih kekuatan. Jadi untuk melatih kekuatan sangat banyak ini, seperti contohnya misal sit up, push up, pick up, pull up, bisa juga dengan angkat beban seperti itu tuh juga bisa untuk melatih kekuatan. Kemudian soal yang terakhir, tuliskan macam-macam bentuk latihan untuk melatih kecepatan. Nah, untuk melatih kecepatan ini bisa dengan menggunakan lari sprint, lunge itu kakinya depan belakang, dibuka depan belakang, lalu lutut depan merendah, lutut belakang lurus, gantian depan belakang, kaki kanan kaki kiri gantian seperti itu. Atau ke arah ke samping juga bisa, jadi kakinya dibuka lebar sebahu, lalu kaki kanan dia ditekuk, kaki kiri lurus, jadi badannya kayak miring gitu ke kanan dan ke kiri. Sekuat jam sudah jelas, dari posisi dia agak merendah lalu loncat ke atas. Selanjutnya plyometric itu yaitu posisinya dia lompat, dua kakinya dia lompat ke balok tumpuan atau bangku yang lebih tinggi. Jadi dua kaki berbarengan, dia lompat turun, lompat lagi. Nah, itu untuk melatih, bisa juga untuk melatih kecepatan seperti itu. Nah, itu tadi pembahasan soal PTS dari Bu Nurika. Jika ada yang masih kurang paham, bisa tulis ke belum pahaman kalian di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.